limit fungsi tak hingga, bentuk rasionalnya atau bentuk pecahannya. Nah, ini caranya kayak apa? Oke. Nah, sekarang kita coba dulu caranya seperti yang udah kita pelajari, yaitu menggunakan polinomial tadi. Jadi kita keluarkan pangkat tertingginya. Jadi ini limit x mendekati tak hingga dari 3x kuadrat min 4x tambah 2 per 5x kuadrat tambah x tambah 6. Nah, ini sama dengan, ya. Jadi kita keluarkan pangkat tertingginya. Ini x kuadrat berarti ya. Buka kurung. Jadi ini tinggal 3 dikurang 4 per x ditambah 2 per x kuadrat. Nah, per x kuadrat juga buka kurung 5 ditambah 1 per x ditambah 6 per x kuadrat gitu. Nah, kita gunakan sifat limitnya, berarti ini sama dengan limit x mendekati tak hingga dari x kuadrat buka limit x mendekati tak hingga dari 3 kurang 4 per x ditambah 2 per x pangkat 2 gitu, per limit x mendekati tak hingga dari x kuadrat limit x mendekati tak hingga, ya, x mendekati tak hingga. Nah, ini mendekati tak hingga ya. Dari 5 tambah 1 per x tambah 6 per x pangkat 2 gitu. Nah, sama dengan, nah ini saya langsung ya, limit x mendekati tak hingga dari x kuadrat. Nah, ini x pangkat n, n-nya itu genap. Berarti hasilnya adalah tak hingga. Buka kurung, limit x mendekati tak hingga dari 3, ya tetap 3. Dikurang 4 per x, x-nya mendekati tak hingga, jadi 0 ya. 2 per x kuadrat. Nah, jadi x-nya mendekati tak hingga, jadi 0 juga. Nah, per limit x mendekati tak hingga dari x kuadrat. Nah, ini jadinya tak hingga. Buka kurung, limit x mendekati tak hingga dari 5. Nah, ini jadi 5. Nah, tambah 0, tambah 0. Sama dengan, nah ini tak hingga. Dikali 3 kurang 0 tambah 0. Jadi kali 3. Per tak hingga 5 tambah 0 tambah 0. Jadi 5. Nah, tak hingga kali 3, ya tak hingga. Tak hingga kali 5, tak hingga, gitu. Jadi tak hingga bagi tak hingga, ini dinamakan bentuk tak tentu, ya, bentuk tak tentu. Jadi ini tidak boleh dalam limit tak hingga bagi tak hingga itu. Jadi yang sudah kalian ketahui sebelumnya, bentuk tak tentu itu kan ada yang 0 per 0 ya. Sekarang ini tak hingga per tak hingga. Lalu tadi ada yang tak hingga kurang tak hingga. Nah, ini bentuk tak tentu. Ada juga nantinya 0 dikali tak hingga. Terus ada lagi 0 dikali negatif tak hingga. Nah, ini dinamakan bentuk tak tentu. Jadi kalau kalian cari penyelesaian limit ketemu yang seperti ini, maka cara kalian itu harus diulangi lagi. Nah, jadi pakai cara lain ya. Nah, itu bentuk tak tentu. Jadi hati-hati ketemu yang seperti ini. 0 per 0, tak hingga bagi tak hingga kurang tak hingga, 0 kali tak hingga, 0 dikali min tak hingga. Nah, kenapa bisa tak hingga bagi tak hingga itu adalah tak tentu? Nah, maksudnya kayak gini. Misalkan saya punya tak hingga. Tak hingga itu kan 1 bagi 0 ya. Tak hingga itu 1 bagi 0 ya. Nah, sehingga kalau tak hingga bagi tak hingga, berarti ini 1 per 0 bagi 1 per 0 gitu. 1 per 0 bagi 1 per 0. 1 per 0 dikali 0 per 1 gitu. Nah, ini sama dengan 1 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. Nah, ini jadi bentuk tak tentu juga kayak gitu. Nah, itu alasannya. Nah, sama kasusnya kalau tak hingga kurang tak hingga. Jadinya 1 per 0 dikurang 1 per 0. Nah, ini jadi 0 per 0 juga gitu. Nah, sama kasusnya 0 kali tak hingga, 0 kali min tak hingga. Nah, itu alasannya kenapa bentuk tak hingga bagi tak hingga
tak hingga kurang tak hingga, dan yang lainnya itu adalah bentuk tak tentu. Nah, jadi kalau ketemu yang seperti ini, kalian tidak bisa menyelesaikan bentuk rasional menggunakan bentuk polinomial. Nah, lalu caranya kayak apa? Oke, jadi caranya tetap kita prinsipnya lihat pangkat tertingginya. Jadi pangkat tertinggi di situ adalah x kuadrat. Jadi penyelesaiannya, ini limit x mendekati tak hingga dari 3x kuadrat dikurang 4x tambah 2 per 5x kuadrat tambah x tambah 6. Nah, ini tetap konsepnya kita lihat pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya apa? Pangkat tertingginya itu adalah x kuadrat. Jadi kita bagi atau kita kali dengan 1 per x kuadratnya atau 1 per pangkat tertingginya. Jadi pembilang ini saya kalikan dengan 1 per x kuadrat. Nah, penyebut saya juga kalikan dengan 1 per x kuadrat gitu. Sehingga ini jadinya limit x mendekati tak hingga dari 3x kuadrat min 4x tambah 2 per x kuadrat gitu. Per lagi 5x kuadrat ditambah x tambah 6 per x kuadrat gitu. Nah, sama dengan limit x mendekati tak hingga 3x kuadrat bagi x kuadrat, jadi tinggal 3 dikurang 4x bagi x kuadrat, jadi tinggal 4 per x. 2 bagi x kuadrat ya 2 per x kuadrat. Nah ini ya, jadi ini sama seperti latihan kita sebelumnya. Jadi ini operasi pengurangan sama operasi penjumlahan. Jadi kalau kalian mau bagi semuanya, bagi semuanya. Jadi 3x kuadrat bagi x kuadrat, min 4x bagi x kuadrat, 2 bagi x kuadrat. Jadi bagi semuanya. Itu kalau operasi penjumlahan sama operasi pengurangan. Gitu ya. Kalau mau bagi semuanya. Nah ini 5x kuadrat tambah x tambah 6. Jadi 5x kuadrat bagi x kuadrat, tinggal 5. X dibagi x kuadrat, jadi 1 per x. 6 bagi x kuadrat. Nah, 6 bagi x kuadrat. Nah, ini sama dengan limit x mendekati tak hingga dari 3 dikurang limit x mendekati tak hingga dari 4 per x ditambah limit x mendekati tak hingga dari 2 per x kuadrat per limit x mendekati tak hingga dari 5 ditambah limit x mendekati tak hingga dari 1 per x ditambah limit x mendekati tak hingga dari 6 per x kuadrat. Sama dengan, nah, limit x mendekati tak hingga dari 3. Ya, 3 ya. Nah, 3 dikurang limit x mendekati tak hingga dari 4 per x. Berarti ini 4 dikali 1 per x. Berarti ini 4 dikali limit x mendekati tak hingga dari 1 per x gitu. Nah, jadinya adalah 0 gitu. Ditambah, nah ini sama berarti 2 dikali dengan limit x mendekati tak hingga x kuadrat. Maka jadinya adalah 0 per, nah ini jadi 5. Nah, ini sama ya, tambah 0 tambah 6 dikali 0. Nah, ini berarti sama dengan 3 dikurang 4 kali 0, 0, ditambah 2 kali 0, 0. Per 5 ditambah 0, tambah 6 kali 0, ya 0. Jadi ini sama dengan 3 kurang 0 tambah 0. Jadi 3 per 5 tambah 0 tambah 0. Jadi 5. Gitu. Nah, jadi 3 per 5. Jadi limit x mendekati tak hingga dari 3x kuadrat min 4x tambah 2 dibagi dengan 5x kuadrat tambah x tambah 6 itu sama dengan 3 per 5. Gitu. Oke, nah itu caranya. Jadi kita bagi dengan pangkat tertingginya, ya. Pangkat tertinggi dari semuanya ya. Kalau ini kan x kuadrat pangkat tertingginya, pembilangnya x kuadrat, penyebutnya juga x kuadrat. Jadi kita bagi dengan pangkat tertingginya. Nah, gimana kalau beda? Gitu. Nah, beda itu seperti contoh 2 ini. Nah, itu ada yang beda tuh. Jadi pembilangnya pangkat tertingginya itu pangkat 2. Kalau penyebutnya itu pangkat tertingginya 3. Nah, itu beda. Tetap kita kalikan atau bagi dengan pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya apa? Nah, ini pangkat 3 gitu. Jadi ini sama dengan limit x mendekati tak hingga
dari X kuadrat tambah 5X kurang 1 per 2X pangkat 3 ya, ditambah X kuadrat dikurang 6X dikurang 4. Nah, ini kita kalikan dengan 1 per X pangkat 3. 1 per X pangkat 3. Karena pangkat tertingginya itu adalah 3. Jadi kita tetap kalikan dengan atau bagi dengan pangkat tertingginya gitu. Nah, ini sehingga jadi ini limit X mendekati tak hingga dari X kuadrat tambah X kurang 1 per X pangkat 3 per 2X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurang 6X dikurang 4 per X pangkat 3. Nah, sama dengan limit X mendekati tak hingga X kuadrat bagi X pangkat 3. Nah, ini jadi 1 per X. Ditambah X per X pangkat 3. Jadi 1 per X kuadrat dikurang 1 per X pangkat 3 per 2X pangkat 3 bagi X pangkat 3 jadi 2. X kuadrat bagi X pangkat 3 jadi 1 per X dikurang 6X bagi X kuadrat dikurang 6 per X kuadrat dikurang 4 per X pangkat 3. Nah, ini sama dengan kita gunakan sifat limitnya, limit X mendekati tak hingga dari 1 per X ditambah limit X mendekati tak hingga dari 1 per X kuadrat dikurang limit X mendekati tak hingga dari 1 per X pangkat 3 per limit X mendekati tak hingga dari 2 ditambah limit X mendekati tak hingga dari 1 per X dikurang limit X mendekati tak hingga dari 6 per X kuadrat dikurang limit X mendekati tak hingga dari 4 per X pangkat 3. Nah, ini sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 1 per X. Nah, jadi 0. Ditambah limit X mendekati tak hingga dari 1 per X kuadrat. Oh, ini bukan 1 per X kuadrat ya. Sorry. Ini 5 nih. 5. Nah, ini 5 nih ya. 5 per X kuadrat. Oke, ini 5 nih. Oke, jadi ini 5 dikali 0. 5 dikali 0. Dikurang limit X mendekati tak hingga dari 1 per X pangkat 3. Nah, jadi 0. Per ini limit X mendekati tak hingga dari 2, jadi 2. Terus ditambah limit X mendekati tak hingga dari 1 per X, 0. Dikurang limit X mendekati tak hingga dari 6 per X kuadrat, berarti 6 dikali 0. Dikurang 4, dikali limit X mendekati tak hingga dari X pangkat 3, 1 per X pangkat 3 ya maksudnya. 0. Jadi ini sama dengan 0 dikali 0 kurang 0, ya jadi 0. Per 2 ditambah 0 kurang 0 kurang 0 ya jadi 2. 0 bagi 2 0 gitu. Nah, itu yang bedanya gitu. Pangkat tertingginya tuh beda. Jadi hasilnya itu jadi 0 jadinya. Nah, jadi limit X mendekati tak hingga X kuadrat tambah 5X kurang 1 dibagi 2X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurang 6X kurang 4 itu sama dengan 0. Jadi konsepnya tetap sama. Kita kalikan 1 per pangkat tertingginya atau kita bagi dengan pangkat tertingginya. Gitu. Baik pembilang atau penyebutnya, tetap pangkat tertingginya apa dari semua itu, dari pembilang atau penyebutnya gitu. Ya. Oke, nah sekarang kita coba lagi gimana yang pangkat tertingginya itu beda lagi gitu. Nah, kayak gini ya, sama ya. Nah, ini berarti kita selesaikan. Nah, oke, jadi ini pangkat tertingginya adalah X pangkat 3 ya. Oke, jadi limit X mendekati tak hingga dari 4X pangkat 3 dikurang 5X kuadrat tambah 9X kurang 1 per
X kuadrat dikurang 4X kurang 5. Nah, ini kita tetap kalikan dengan 1 per X pangkat 3. Pangkat tertingginya. Nah, itu sama dengan. Oke, kalau kalian bisa langsung silakan ya. Nah, seperti ini maksudnya 4X pangkat 3 bagi X pangkat 3. Jadi 4 ya. Nah, gitu. Dikurang 5X kuadrat bagi X pangkat 3. Jadi 5 per X. Ditambah 9X bagi X pangkat 3. Ditambah 9 per X kuadrat. Dikurang 1 per X pangkat 3 gitu ya. Nah, ini X kuadrat bagi X pangkat 3. Nah, ini berarti jadinya 1 per X. Min 4X dikali 1 per X pangkat 3. Berarti min 4 per X kuadrat. Min 5 kali 1 per X pangkat 3. Berarti min 5 per X pangkat 3. Gitu. Nah, berarti ini sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 4 dikurang limit X mendekati tak hingga dari 5 per X ditambah limit X mendekati tak hingga dari 9 per X kuadrat dikurang limit X mendekati tak hingga dari 1 per X pangkat 3. Tuh. Per limit X mendekati tak hingga dari 1 per X dikurang limit X mendekati tak hingga dari 4 per X kuadrat dikurang limit X mendekati tak hingga dari 5 per X pangkat 3 sama dengan, nah limit X mendekati tak hingga dari 4 ya 4 gitu, dikurang limit X mendekati tak hingga dari 5 per X. Nah, berarti ini 5 dikali 0 ditambah 9 per X kuadrat. Berarti 9 dikali 0 dikurang 0 per. Nah, ini berarti jadi 0 kurang 4 dikali 0 dikurang 5 kali 0. Tuh. Jadi sama dengan, nah ini 4 dikurang 0 jadinya. Ditambah 0 kurang 0 jadi 4 ya. Per 0 dikurang 0 dikurang 0. Jadi 4 per 0. 4 per 0 tak hingga. Nah, itu. Nah, jadi limit X mendekati tak hingga dari 4X pangkat 3 dikurang 5X kuadrat tambah 9X kurang 1 dibagi X kuadrat dikurang 4X dikurang 5 itu sama dengan 0. Sama dengan tak hingga. Gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi kalau kalian perhatikan di sini ya. Kalian perhatikan di sini ya. Nah, dari contoh 1 ini kan pangkatnya sama ya. Pangkatnya sama, itu hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah 3 per 5. Nah, kalau kalian perhatikan 3 per 5 ini kita bisa lihat di sini. 3 sama 5. Jadi 3 per 5. Pangkatnya sama. Gitu. Jadi hasilnya 3 per 5. Atau hasilnya itu kita lihat koefisiennya. Gitu. Jadi 3 per 5. Nah, coba lagi yang contoh 2. Contoh 2 ini pangkatnya beda, tapi di sininya ini yang pembilangnya itu. Jadi pangkat pembilang itu lebih kecil dari penyebut. Nah, maka hasilnya adalah 0 gitu. Jadi ya, pangkat pembilangnya itu lebih kecil dari penyebut, maka hasilnya adalah 0. Nah, kalau yang ketiga, pangkat pembilang lebih besar dari penyebut. Nah, hasilnya adalah tak hingga. Nah, gitu. Nah, dari ketiga contoh ini kita bisa buat kesimpulan atau nantinya kita bisa temukan cara ringkasnya. Nah, kesimpulannya seperti ini. Nah, kalau limit X mendekati tak hingga dari A1 X pangkat M ditambah A2 X pangkat M kurang 1 ditambah A pangkat 3 X pangkat M kurang 2 sampai seterusnya A4 X pangkat M kurang 3 segitu maksudnya seterusnya dibagi dengan B1 X pangkat N ditambah B2 X pangkat N kurang 1 ditambah B3 X pangkat N kurang 2 sampai seterusnya, maka kita dapatkan kalau limit X-nya mendekati tak hingga ya. Nah,
Kalau M sama dengan P, maka ini nanti hasilnya A1 bagi B1. Berarti kalau M sama N-nya sama, maka kita tinggal lihat koefisiennya. Berarti A1 bagi B1. Nah, itu hasilnya. Itu ya. Tapi kalau M-nya itu kurang dari N, maksudnya kayak tadi, pangkat pembilangnya lebih kecil dari pangkat penyebutnya, maka hasilnya adalah 0. Ya. Nah, sebaliknya, kalau lebih dari N, pangkat pembilang yang lebih besar dari N, atau pangkat penyebutnya, maka hasilnya adalah tak hingga. Nah, itu. Ini cara cepat yang kalian bisa pakai untuk menyelesaikan soal limit X mendekati tak hingga dari bentuk rasional atau bentuk pecahan. Nah, ini cara cepatnya. Silakan nanti diingat ya. Jadi intinya kalian tinggal lihat pangkat tertingginya gitu. Oke? Nah, kita lanjutkan dulu ya. Nah, sekarang contoh 4. Nah, contoh 4 ini gimana? Kalau contoh 4, berarti hasilnya berapa? Pangkatnya kalian lihat dulu. Nah, ini pangkat 3. Nah, ini pangkat 3 juga. Berarti hasilnya adalah, jadi limit X mendekati tak hingga dari 2X pangkat 3 dikurang 4X kuadrat tambah 9X tambah 7 per 5X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat dikurang 10X tambah 1. Nah, ini hasilnya adalah 2/5. Nah, tinggal lihat ya, koefisien pembilangnya, koefisien pangkat tertinggi dari pembilangnya, dan koefisien pangkat tertinggi dari penyebutnya. Udah dari 2/5. Selesai gitu. Ya. Jadi tinggal lihat 2/5. Nah, kenapa? Karena, nah nanti boleh tambah alasan, karena pangkat pembilang itu sama dengan pangkat penyebutnya itu. Nah, udah berarti tinggal lihat koefisiennya, jadi 2/5. Boleh enggak kita lihat 4/6? Tidak boleh, tetap kita lihat koefisien pangkat tertingginya ya. Jadi ini 2, ini 5. Jadi 2/5. Nah, itu penyelesaiannya contoh 4 ya. Gimana? Jadi paham ya? Oke, sekarang kita lanjut lagi contoh kelima. Nah, ini sekarang. Nah, menurut kalian ini kira-kira hasilnya berapa? Nah, ini nanti hasilnya itu adalah negatif 4. Kok bisa negatif 4? Nah, kita selesaikan dulu ya. Nah, oke. Nah, ini limit X mendekati tak hingga dari 1 dikurang 2X pangkat 3 per X tambah 1 dikali 2X kuadrat tambah X. Nah, ini sama dengan limit X mendekati tak hingga. Nah, 1 kurang 2X pangkat 3 itu berarti maksudnya 1 kurang 2X kuadrat ya. Kuadrat dikali 1 kurang 2X. Nah, saya persingkat jadi gini ya. Nah, jadi limit ini X tambah 1, 2X kuadrat tambah X. Berarti ini kita kalikan nih. X dikali 2X kuadrat jadinya 2X pangkat 3. Nah, X dikali X, X kuadrat. Nah, 1 dikali 2X kuadrat, jadi 2X kuadrat. 1 kali X, X. Gitu. Nah, ini sama dengan limit X mendekati tak hingga. Nah, 1 kurang 2X pangkat 2. Nah, kalian masih ingat cara cepatnya? Jadi, cara cepatnya itu kita pakai ini. Pakai A kurang B pangkat 2. Jadi, ini sama dengan A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Berarti kalau 1 dikurang 2X pangkat 2, A-nya itu berarti 1, B-nya adalah 2X gitu. Nah, ini berarti sama dengan 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 dikali 2X ditambah B kuadrat, 2X dikuadratkan. Nah, ini sama dengan 1 dikurang 2 kali 1, 2 kali 2X jadi 4X. Ditambah 2X dipangkat dengan 2 jadi 4X kuadrat. Gitu. Oke. Nah, itu jadi hasilnya ya. Nah, ini jadinya nah ini saya tukar ya posisinya, kan sama aja hasilnya. Jadi 4X kuadrat dikurang 4X tambah 1
dikali 1 kurang 2x per, nah ini 2x pangkat 3. Nah, terus ini x kuadrat tambah 2x kuadrat, jadi 3x kuadrat. Nah, tambah x. Nah, sama dengan limit x mendekati tak hingga. Nah, ini saya kalikan pelangi ya, kali pelangi ya. Nah, gitu. Nah, ini gini kayak gini. Seterusnya untuk setiap unsur pada 4x kuadrat min 4x tambah 1 itu. Jadi 4x kuadrat kali 1, 4x kuadrat. Itu 4x kuadrat kali min 2x berarti min 8 x. Ini ya min 8x pangkat 3 ya. Terus min 4x kali 1 min 4x. Min 4x kali min 2x ditambah 8x kuadrat. Terus 1 kali 1, 1. 1 kali min 2x, min 2x. Gitu. Ya. Oke. Per 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat tambah x. Sama dengan, nah ini kita urutkan dulu. Limit x mendekati tak hingga, pangkat tertingginya itu min 8x pangkat 3 ya. Nah ini, oke. Terus 4x kuadrat. 4x kuadrat dengan 8x kuadrat tambahkan, jadi 12x kuadrat. Itu. Lalu min 4x sama min 2x, jadi min 6x tambah 1. Nah, per 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat tambah x. Nah, sama dengan pangkatnya sama 3, 3 gitu. Jadi tinggal lihat koefisiennya. Jadi min 8 bagi 2. Jadi sama dengan negatif 4. Nah, udah selesai. Gitu. Nah, itu contoh ke 5. Jadi min 8 bagi 2 itu sama dengan min 4. Nah, jadi limit x mendekati tak hingga dari 1 dikurang 2x pangkat 3 dibagi x tambah 1 dikali 2x kuadrat tambah x itu sama dengan negatif 4 ya. Oke. Nah, kalau masih kurang jelas silakan nanti ulangi videonya ya. Oke, sekarang ke contoh ke-6 terakhir ya. Nah, penyelesaiannya. Nah, ini menurut kalian pangkat tertingginya itu berapa? Pangkat tertingginya berapa? Pangkat tertingginya itu adalah x pangkat 1. Kenapa bisa x pangkat 1 sedangkan sini ada x kuadrat? Nah, sekarang coba. Kalau saya punya bilangan akar x kuadrat, pangkat tertingginya berapa? Pangkat tertingginya tetap x karena akar dari x kuadrat itu adalah x gitu. Nah, x itu adalah pangkat 1. Nah, itu maksudnya. Jadi akar x kuadrat ini pangkat tertingginya kalau kita keluarkan dari akar itu tetap 1 nantinya. Nah, berarti ini kita kalikan dengan 1 per x nantinya. Nah, 5x tambah 2 per akar x kuadrat tambah 1 tambah x. Nah, ini kita kalikan dengan 1 per x. 1 per x sama dengan limit x mendekati tak hingga. Nah, 5x tambah 2 kali 1 per x. Saya langsung ya. Jadi 5x kali 1 per x. Jadi 5 gitu. Jadi x-nya kita coret. 2 dikali 1 per x. Ya, jadi 2 per x. Per. Nah, akar x kuadrat tambah 1 kali 1 per x. Nah, saya tulis dulu kayak gini. Akar x kuadrat tambah 1 per x. Ditambah, nah ini x dikali 1 per x. X dikali 1 per x, ya 1 gitu. Nah, sekarang kita selesaikan yang ini. Limit x mendekati tak hingga dari 5 tambah 2 per x. Per. Nah, ini nih ini kan akar x kuadrat tambah 1 dibagi x. Nah, saya buat dulu kayak gini supaya kalian jelas ya. Akar x kuadrat tambah 1 per akar x kuadrat. Nah, gitu. Nah, jadi x itu sama dengan akar x kuadrat. Ya, kan tadi kan udah jelaskan. Jadi akar x kuadrat itu sama dengan x. Berarti x itu sama dengan akar x kuadrat. Nah, ditambah 1 sama dengan limit x mendekati tak hingga dari 5 tambah 2 per x per. Nah, ini saya pakai sifat eksponen. Sifat eksponen ini maksudnya. Jadi kalau ada akar A per akar B, ini sama dengan akar A per B. Jadi akarnya itu bisa kita tulis satu ya. Jadi ini akar
X kuadrat tambah 1 per X kuadrat tambah 1. Nah, sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 5 tambah 2 per X per akar X kuadrat bagi X kuadrat 1. Ya, ditambah 1 bagi X kuadrat 1 per X kuadrat. Nah, ditambah 1 sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 5 ditambah limit X mendekati tak hingga dari 2 per X per limit. Nah, ini saya tulis langsung kayak gini ya. Akar X mendekati tak hingga dari 1 ditambah limit X mendekati tak hingga dari 1 per X kuadrat. Nah, ditambah limit X mendekati tak hingga dari 1. Sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 5, ya 5. Ditambah limit X mendekati tak hingga dari 2 per X, berarti 2 dikali 0. Itu. Berarti ini akar limit X mendekati tak hingga dari 1, ya 1. Ditambah limit X mendekati tak hingga dari 1 per X kuadrat, jadi 0. Ya. Nah, ditambah limit X mendekati tak hingga dari 1, 1. Jadi ini 5 tambah 2 kali 0, berarti 5 tambah 0, 5. Per akar 1 tambah 0, jadi akar 1 tambah 1. Jadi ini sama dengan 5 per 1 tambah 1. Jadi 5 per 2 gitu. Ya. Nah, itu caranya. Cara fungsi rasional atau bentuk pecahan. Nah, yang bentuk seperti ini tolong kalian ingat karena itu berkaitan dengan materi kita selanjutnya. Yang ini. Kenapa yang ini nanti bisa yang jadi seperti ini lalu jadi seperti ini. Nah, ini tolong diingat ya. Intinya kita pakai sifat eksponen seperti ini. Nah, itu ya. Tolong diingat. Oke, cukup sekian. Kalau masih kurang jelas silakan diulangi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya.